keren banget tariannya. Oh, the music Xiongjian. Apa artinya? Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Biarin. Astagfirullah, dua-duanya dikesurupan nih. Allah Akbar. Astagfirullah. Allah. Aduh. Takut kejedot. Apa tuh yang? Ini belakang semen. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share agar kami semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan juga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Oke pemirsa Mata Langit, saya sudah berada di Cirebon, tepatnya di Goa Sunyaragi. Nah ini situs sejarah yang sangat berharga ya, luar biasa, dan semua terbuat dari karang lautan. Ada apa nih kok? Kenapa dibuat dengan karang lautan? Pasti ada cerita tersendiri ya, kenapa dibangun dengan karang lautan. Nanti kita akan kupas nanti malam melalui mediumisasi. Setelah tadi juga saya melihat beberapa goa-goa yang di sudut sana, di tengah sini. Dan nanti malam untuk lebih lengkapnya lagi kita akan melakukan mediumisasi dan kita akan mengupas lagi yang lebih dalam lagi. Kenapa ini terbuat dari karang lautan dan siapa dulu konon yang membuat ini dan bagaimana caranya batu-batu karang lautan ini bisa sampai di sini. Ya pemirsa Mata Langit, kita menuju goa. Itu kamar Kaputren. Kita menuju goa di bawah ini ya, yang terdapat patung gajah. Ini kayak tempat semedi ya, tempat tirakat. Saya lihat ini gua Langse namanya. Ini namanya gua petang. Di atas tungkup gua Kuncit. Ini batunya ini sekali ya, bagus sekali, berwarna putih. Kita lihat ke sana. Ini kayak tempat tirakat ya. Oke. Energinya berasa sekali. Nah, ini terdapat patung gajah. Patung gajah.
sekali ya, ada matanya. Ini gajahnya posisinya lagi duduk. Biasanya kalau posisi gajah lagi duduk ini kayak mau dinaikin oleh sang raja ya, sang tuannya, biasanya seperti itu. Nah ini kita dapat bangunan seperti bentuknya seperti mahkota ya, saya lihat rasa sekali seperti mahkota. Di tengahnya ada terumbu karang, tengahnya terumbu karang. Ini di atas sini ada kayak lubang ya, kayak lubang, jadi seperti tempat apa ya, bejana air ya pada sini. Ini tempat mandi beling. Mandi beling. Tajam sekali ya batu karang itu. Saya melihat di sini itu kayak banyak putri. Mungkin ada sekitar 17 orang. Bermacam-macam warna pakaiannya ya, ada kuning, ada merah, ada biru. Jadi berselendang begitu tuh kayak menari. Saya lihat kayak sedang bermandi. Yang saya rasakan tuh seperti itu di sini. Nah, dan ada juga orang-orang berpakaian kerajaan juga bermahkota. Saya merasakan hawa dan aroma di sini nih, tempatnya apa ya dibilang, tempat tirakat, tempat persembediannya oleh para raja-raja dan orang-orang sakti zaman dahulu ya, yang duduk tirakat di sini. Dan ini ada banyak terumbu-terumbu karang dan karang-karang di laut yang membuat situs ini dan candi ini seperti istana. Dan kenapa ini harus karang laut? Ini pasti ada ceritanya ya. Tidak memakai bahan lain gitu. Semuanya karang lautan dan bebatuan. Di sini aromanya luar biasa di sini. Ada harimau juga, harimau putih, harimau kuning saya lihat di sini. Jadi dijaga ular besar juga yang saya lihat di sini. Banyak sekali. Nanti kita akan ungkap, kita akan melakukan mediumisasi. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Saat ini kami sudah berada di kota Cirebon, tepatnya di sebuah tempat yang bernama Goa Sunyaragi. Konon kabarnya tempat ini banyak dikunjungi oleh tamu karena mereka tertarik dengan arsitekturnya. Jadi di sini ada sebuah bangunan yang seperti, kalau dari jauh seperti candi, tapi sebenarnya kalau mendekat ada terowongan semacam goa. Uniknya bahan-bahannya ini terbuat dari batu karang asli yang disusun sedemikian rupa sehingga membuat keindahan dan banyak spot-spot untuk dipakai selfie oleh pengunjung. Nah, di sini kira-kira nanti ada mitos apa yang akan kita kuak, Bang Lima? Ya banyak sekali ya. Ini kenapa ini tempat dibangun dengan batu karang, itu apa sebabnya? Kan pasti ada cerita dan alasan-alasan tertentu ya. Banyaknya berbentuk tempat petilasan kayak pertapaan atau semedi di berbagai apanya ya, Sudut ya, berbagai titik ya. berbagai titiknya. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya lagi kita akan kupas. Dan juga ada satu hal yang membuat saya penasaran, Bang Lima. Katanya di sini ada sebuah patung, namanya patung itu Perawan Sunti. Ini ada hubungannya katanya ya dengan pengunjung yang kesini. Seandainya dia belum dapat jodoh, andaikan dia memegang patung itu maka jodohnya makin jauh gitu. Oh, gitu.
Nah itu nanti juga yang akan kita kuak. Dan juga kabarnya tempat ini ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati. Iya. Yang kita akan kuak nanti lewat proses mediumisasi. Namun sebelum itu Panglima bisa tolong pantau energi yang ada di sini dan juga sosok-sosok yang terlihat oleh Panglima. Ya, saya udah merasakan getaran frekuensi yang luar biasa. Saya melihat di depan sini kayak ada 2 pengawal yang memegang perisai dan tombak, depan sini kiri kanan, dan di arah sana seperti saya lihat itu banyaknya putri-putri ya sedang menari. Saya lihat, dan saya lihat di atas sana seperti ada ular naga besar, dan saya lihat juga lagi ada harimau yang putih, yang kuning, yang hitam, dan ada juga perwujudan seperti gajah putih. Saya lihat di bawah tempat gua-gua yang berada di atas itu. Ya. Dan banyak lagi makhluk-makhluk yang lain yang saya lihat seperti itu. Nah ini Sobat Mata Langit supaya mengetahui bahwa lokasi ini sangat indah sekali. Jadi posisi saya ini tepat berada di depan sebuah apa ya, seolah-olah seperti panggung. Ya. Tapi nun jauh di sana ada semacam goa yang tadi disebutkan yang terbuat dari batu karang. Ya. Nah di depan sini ada semacam teater, tempat duduk untuk para penonton. Jadi penonton itu semua menghadap ke panggung ini dan ini seolah untuk pertunjukan gitu. Nah mungkin tadi yang paling lihat ada penari itu, mungkin dia sosok yang tampil di sini ya. Ya itu kan goibnya ya yang saya lihat ya. Kalau ini kan memang pementasan untuk manusia ya. Ya. Seperti itu. Dan panggungnya sangat luas ini kalau untuk pertunjukan teater. Itu kayaknya cocok banget gitu. Iya benar. Nah untuk mengupas lebih jauh tentang sejarah dari tempat ini, kita akan menemui bisa dibilang juru kunci dari tempat ini, yaitu Mas April. Kita akan menuju ke sana. Yuk kita ketemu kuncen. Ya Sobat Mata Langit, kami sudah bersama dengan juru kunci dari tempat ini, yaitu Mas April. Assalamualaikum Mas April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya April. Saya sebenarnya petugas keamanan di sini. Oh, petugas keamanan ya. Tapi tentunya bisa menceritakan sejarah di tempat ini ya. Ya, sedikit banyaknya yang saya ketahui ya Mbak ya. Ya, Mas April bisa diceritakan nggak sejarah dari tempat ini? Jadi ini tuh sebenarnya tempat apa dan dibangun sejak kapan? Iya. Jadi ini tuh Gua Sunyaragi ini saya ambil dari kata guanya ya, Gua Sunyaragi. Sunyaragi ini diambil dari 2 kata. Sunya itu sunyi, ragi itu raga. Jadi untuk tempat menyepinya raga di sini Mas. Iya. Iya, jadi ini boleh dibilang taman sarinya keraton, tapi untuk tempat meditasi atau menyepinya raga di sini. Dan ini dibangun tahun 1703 sampai 1788, 3 periode di sini. Berarti Mbak. udah 400 tahun ya? Kurang lebih sekitar segitu, iya. Jadi dulu tempat untuk para raja dan juga keluarganya untuk melakukan meditasi gitu ya? Iya, di sini tuh tempat untuk sultan atau raja dan meditasinya para prajurit dan tempat bermainnya putra-putri keraton di sini. Iya. Dulu ya awalnya ya? Iya. Terus dibangun tempat ini, itu tujuannya apa waktu itu ya Mas? Ya sebenarnya ini kan Taman Sari Mbak. Nah, perbedaan Taman Sari di Cirebon dan di Jogja, kalau di Cirebon ini Taman Sarinya ini untuk bermain, tapi kalau di Jogja itu terbuka dan untuk tempat pemandian ya. Oh, tapi kalau di sini nggak ada Kalau di sini nggak ada pemandiannya. Itu di situ perbedaannya. Dulu itu sebenarnya Taman Sarinya kita itu Keraton Cirebon itu Taman Sarinya adanya di Gunung Jati. Yang sekarang jadi pemakaman para raja dan anggota keluarga kerajaan atau kesultanan. Karena keturunan itu berpikir suatu saat pasti akan banyak ramai dengan pemakaman, akhirnya dicarilah tempat baru. Akhirnya diketemukanlah di Taman Sari sini. Lokasi ini. Iya, lokasi ini. Kita ini posisinya dulu ada di tengah-tengah hutan jati. Iya, dulu ini kita hutan jati dikelilingi oleh danau setengah lingkaran, Mbak. Yang dinamakan Segara Jati di sini tuh. Terus yang menarik untuk saya Mas, ini kan bangunan ini beda ya dengan yang lain dengan batu bata, dengan batako, pokoknya dindingnya beda. Tapi ini dari batu karang gitu. Batu karang. Kenapa dibuatnya begini? Jadi dengan harapan dulu itu Mbak, batu karang itu keturunan itu yang membuat itu
dengan harapan Islam itu bisa berkembang dan berdiri kokoh di kota Cirebon. Seperti Sebagaimana batu batu karang yang diterpa oleh ombak gitu, Dan tidak tidak pernah akan. goyah. Iya, di situ intinya. Ambil dari mana batu karangnya kalau boleh Ini dibangun ini diambil ini dari Gunung Kidul, pantai selatan. tahu? Oh, Jogja ya. Iya, jadi sekitaran antara sepanjang Pantai Baron sampai Pantai Indrayanti. Mungkin kalau yang pernah ke sana itu bisa melihat batu karangnya itu percis dan mirip. Karena untuk pantai utara sendiri tidak memiliki batu karang, Mbak. Iya. Makanya airnya keruh gitu. Iya. Ini batu karang ini asli semuanya berarti nggak Iya. ada buatan ya. Ini bukan buatan, ini asli batu karang. Butuh banyak banget Iya. batu karang yang diangkut kemari. Diangkut kemari. Nah, kalau dipertanyakan dengan cara atau membawanya bagaimana, itu pasti ada bantuan di luar tenaga manusia. Nah, di situ Itu iya. walau alam ya. Allah alam ke situnya kita kurang paham. Iya. Nanti kita bisa kuak lewat mediumisasi nih Mas. Siap. Terus saya pengen tanya cerita tentang mitos yang beredar di masyarakat. Katanya di sini ada sebuah patung yang diberi nama patung Perawan Perawan Sunti. Sunti, bener Mbak. Iya. Nah katanya kalau yang kemari belum dapat jodoh, andaikan memegang sengaja atau tidak sengaja, maka dia akan makin jauh jodohnya. Nah, jadi Gimana Mas? kalau untuk Perawan Sunti itu yang memiliki mitos atau sugesti itu dilarang disentuh oleh anak gadis perawan yang masih suci, karena nanti kalau jika disentuh itu jodohnya akan sulit. Oh. Iya. Di situ. Kenapa diberi nama Perawan Sunti? Perawan Sunti itu perawan tua yang tidak menikah, Mbak. Oh. Iya, perawan tua yang tidak menikah, makanya dinamakan Perawan Sunti. Kenapa gitu Mas? Apa hubungannya gitu? Atau itu dengan perawan yang main kemari kan bisa aja orang nggak sengaja Iya. ya namanya tamu kan ada juga yang anak-anak sekolah gitu kan perawan semua itu nggak sengaja dorong-dorong sama temennya terus megang gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya kalau kita ngambil dari filosofi, menurut pandangan saya Mbak ya, sebenarnya wanita atau para wanita khususnya para remaja yang masih pada perawan itu, kita itu harus berhati-hati sebenarnya di situ Mbak. Nah Perawan Sunti ini diadopsi itu kalau dalam Al-Qurannya itu seperti Siti Maryam Mbak, tidak mempunyai suami, tidak menikah tapi mempunyai anak. Nah di Cirebon pun ada kisahnya begitu, yaitu istri dari Sunan Gunung Jati Cirebon, Putri Ongkin. Itu yang hamil karena ucapan dari Sesari Pidatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon tersebut Mbak. Nah itu yang dinamakan Perawan Sunti aslinya tuh itu sebenarnya. Jadi hamil tapi tidak punya pasangan. Iya, tanpa berhubungan. Tapi namanya tadi kok kayak nama Cina ya Mas? Iya, Putri Ongtin itu salah satu anak kaisar Cina gitu. Oh, kayak Iya. gitu, Istri ketiga dari Sesari Pidatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Dan apakah mitos itu sudah terbukti bahwa yang pernah memegang terus jadi perawan tua? Jadi itu kita kembali kepada sugesti kita sendiri sebenarnya sih Mbak ya, itu. Jadi kalau kitanya meyakini, ya itu pasti terjadi. Yang namanya mitos itu kan masih abu-abu, untuk kebenarannya kita tidak bisa dibuktikan gitu kan, secara ilmiah ataupun apa gitu. Kalau begitu kita Langsung perlu- mediumisasi aja. Di mana kita cari lokasi? Di bawah, Ayo. saya kira ya. Oke, Sobat Mata Langit, kita ke bawah dulu. Ini pemirsa Mata Langit, saya melihat itu seperti barong ya, seperti naga, saya lihat kepala naga. Dan di atas pucuk sana itu saya lihat seperti ada ular besar sekali, lidahnya lagi ngelunjulur. Coba perhatikan itu matanya dua, yang di atas itu Mas, kan ada tuh di atas itu. Nah itu kepalanya tuh, itu matanya, itu lidahnya lagi turun. Lagi mau seperti mau berperang begitu tuh bentuknya ya. Selanjutnya kita akan melakukan proses mediumisasi untuk kita tanya-tanya situs sejarah ini, mitos. ya kan? Gimana ceritanya dahulu kala. Saya pribadi kan memang baru pertama kali nih kemari dan tidak pernah tahu tentang cerita ini ya, cerita tempat ini gitu. Jadi saya udah mendengar dari Kang Mas tadi langsung secara sejarahnya, dan ini kita akan bertanya-tanya secara goibnya, seperti itu ya. Oke. Ayo, Baik, Ismi. siapa? Silakan Panglima. Ya, pemirsa Mata Langit, ini getarannya dari tadi sudah berasa banget sama saya ya. Saya tahan-tahan dari tadi, saya tahan-tahan, nggak tahu ini apa yang datang untuk tahap awalnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam hormat dari saya.
Saya ingin bersilaturahmi kemari, berkunjung ke tempat ini, dan ini untuk pertama kali saya kemari dan mengetahui tempat ini. Mungkin bisa dibantu untuk sedikit bertanya-tanya tentang sejarah tempat yang terbaik ini. Oh, ambil topeng. Ngambil topengnya. Ambil topeng. Oh iya. Kayak penari topeng gitu ya, Mas? Kok tahu Mas April? Ya, tadi terlihat topengnya enggak. Iya. Ini tarian apa ini? Dari topeng. Tari topeng ya? Sebagai ucapan selamat datang atau Iya, gimana? itu untuk jamuan atau ucapan selamat datang. Agak dekat boleh? Oh begitu ya? Iya, Ini biasa dipentaskan, dipentaskan di sini ya? dipentaskan di sini. Oh, luar biasa. Tapi ini dari penari gaibnya ya? Ini tarian menyambut tamu ya gitu ya biasanya ya? Boleh dibilang sambutan. Oh penyambut tamu. Sambutannya. Coba biar nari dulu dia. Ya. Keren banget tariannya. Itu kalau tari topeng itu biasanya penarinya laki atau perempuan? Laki bisa, perempuan bisa. Oh gitu ya mas? Iya. Pernah ada pementasan ya di sini biasanya? Oh tuh kan ada gerakan kayak Oh, sebulan menyambut sekali tamu biasanya. ya. Assalamualaikum. Boleh kita ngobrol dulu? Iya. Biarin. Allahu Akbar. Biarin. Bahasa Cina mas. 你们好， Ya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 你们好， Tahu nggak bahasa Cina? Kurang paham. Nyimen hao. Apa Ni itu? hao. Kalau ni hao tuh apa kabar? Kalau ni men hao kurang tahu. Iya. salam untuk semua Oh iya. tamuku. Iya. Oh baik. Wan Oh Wan, aku tahu selamat malam. Iya selamat malam. Iya. Malam. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ya? 我可以介绍我姓啊， Maaf, kami kurang paham bahasanya. Apakah bisa? bolehkah saya memperkenalkan diri? Iya. Oh dengan senang hati itu yang kami Dengan senang harapkan. hati itu yang kita Silakan. harapkan. Iya. Dengan ismi basah banget. 我的名字是王甜， Putri Ong Tin. Ya? Putri Ong Tino. Oh benar ada Putri Ong Tino yang disebut Mas April. 我的名字是永嘉。 Apa artinya? Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Anda Muslim ya? Oh, Alhamdulillah. Putri Cina tapi Muslim. Ayah saya Muslim. Iya. Saya dari dinasti Ming. Dinasti Dari Ming. dinasti Ming. Salam kenal. Iya, salam Iya, kenal. salam Saya kenal. sangat Berterima kasih ini berterima sudah kasih. diterima. Saya Ratna Listi, ini Panglima Langit dan ini Mas April. Salam. Selalu terlihat. Oh, Anda selalu terlihat oleh siapa? Saya melihat Mas April kenal berarti dengan dia. Iya. apa yang ingin diketahui. Ya, kami ingin mengetahui mitos yang beredar di masyarakat di sini tentang sejarah tempat ini. Apakah benar tempat ini ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati? Masya Allah, Syekh Syarif Hidayatullah. Benar ya? Nama beliau Syekh. Syekh Syarif Hidayatullah. Apa hubungannya tempat ini dengan beliau? Suamiku. Syekh Syarif Hidayatullah itu suaminya. Suaminya Putri Ong Tin. Oh, iya. Berarti kenapa sedih? Rindu. Oh, Rindu dengan
suami Anda? baik, hebat, Ya. Dia baik, beriman, kuat, beriman. Lalu apa lagi? manusia terpilih. Pilih. Apa yang membuat beliau terpilih? Allah Mm-mm. yang telah memilihnya, Mm-mm. karena tidak ada yang tidak mungkin. Siapapun yang dikehendakinya, maka dialah orang. Ya. Atas dasar apa tempat ini diciptakan dan dibangun? Yang menurut saya ini sangat indah ya gitu. Sampai sekarang masih berdiri kokoh gitu dan sangat terjaga gitu. Ada apa di balik Bangunan itu semua gitu? Ya. Ada perjalanan hidup. Perjalanan hidup adalah kunci, adalah ilmu Ya. agar kita mempunyai pembelajaran untuk kalian kaum wanita. Mm-mm. Sinilah tempatnya. Oh. Apa pembelajaran untuk kaum wanita yang bisa kami petik dari tempat ini? Pertama, wanita yang baik adalah yang menjaga auratnya. Yang kedua, wanita yang baik yang menuruti apa kata orang tuanya. Tiga, wanita yang baik itu harus menjaga kemaluannya, kesuciannya. Itu adalah kunci untuk para wanita. Ya. Jika kalian baik, maka kalian akan mendapat kebaikan. Lalu ada mitos tentang patung perawan Sunti. Bisa Anda ceritakan tentang mitos itu? Katanya kalau perawan memegang patung itu tidak akan menikah seumur hidup. Benarkah demikian? Patung, Ya. patung adalah bentuk Ya. perwujudan seorang wanita, seorang perawan suci. Mm-mm. Wanita perwujudan dan bentuk dari seorang wanita. Jagalah, jangan biarkan kalian tersentuh yang bukan muhrimnya, Oh, gitu. sebagaimana engkau menjaga nyawa sendiri. Lalu kenapa kalau ada perawan yang memegang itu nggak akan menikah? Apa benar demikian? Atau hanya simbol saja? Ketika manusia di usia yang tua tidak menikah, bukan berarti Tuhan tidak memberikan jodoh untuknya, Mm-mm. tetapi Ya. itu adalah bahan perbuatan dari dirinya sendiri. Ingat ketika Rasul mengatakan, jika jodohmu sudah dekat, maka segerakanlah agar kalian tidak menjadi fitnah. Tetapi banyak sekali ujian yang membisikkan hati manusia agar menunda-nunda penghalalan darinya. Belum bisa, belum cukup, belum mampu, Usia. belum mapan. Akhirnya terulur waktu, tumbuh rasa sakit, tumbuh rasa benci, terkungkung oleh perbuatannya sendiri. Tidak ada kekasih, yang ada hanyalah muhrim bagimu. Tapi orang-orang kebanyakan zaman sekarang ini kan udah pemahaman itu tuh Mulai bukan luntur tidak ya. dimengerti ya, tapi yang kita lihat itu banyak sekali gitu yang ya kekasihku apa segala macam. Saya mengerti. Iya. Suamiku pernah mengatakan,
akhir zaman itu, dekatnya hari kiamat, semakin dekat adalah betapa beratnya orang yang berjalan dalam kebenaran, bagaikan dia berjalan di atas bara api. Sangat sulit ya. Ringannya orang yang tersesat, bagaikan melenggang tanpa batas. Dibiarkan. Ini adalah terbukti. Berarti ini udah tanda Luar akhir biasa zaman ya? kata-kata itu, sangat menusuk rasanya di jantung mendengarnya gitu. Itu ilmu yang sangat luar biasa menurut saya gitu. Terima Iya. kasih. Saya mau nanya lagi, itu kok ada seperti tempat tirakat ya, tirakat Di goa ataupun tempat zikiran di setiap lubang-lubang di situ, itu memang dilakukan dulu atau ditempati gitu? Tuanku Syekh mempunyai banyak Murid. bukan hanya dari kalian, tapi banyak juga yang tidak terlihat. Tidak terlihat. Oh, bener ya gitu ya? Betul. Dan itulah tempat mereka, dan disinilah Di sisi tempat kiri. tinggal mereka, Di sisi kiri sana. di batu-batu. Oh, Batu-batu karang tapi itu semuanya tempat tinggal mereka Muslim. Muslim semua ya. Iya ya. Karena seorang wali ya yang wali Allah yang ini. Di sinilah di Masehi 1500 Islam mulai berjaya. Iya. Cirebon ini ya, di 1500. sini titiknya ya. Iya. Lalu apa benar ini dulu dikelilingi oleh danau apa namanya? Danau Segara Jati. Segara Jati. Danau Segara Jati. Danau Segara Jati. Ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Sobat Mata Langit, kami masih menggali informasi dari mediator Ismi. Tiba-tiba mediator Agil kesurupan. Kita belum tahu nih siapa yang tiba-tiba masuk. Pegang mas. Pegang mas, jagain mas. Allah, apa jangan lari. Pegang mas. Jagain. Arahin kemari mas. Assalamualaikum. Ini harimau di sini. Oh, harimau. Nggak Aduh, apa- dia makan rumput lagi. Nggak apa-apa, biarin sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Sudah Heeh. berbohong. Hah? Maaf, sudah Berbohong gimana? Mm-mm. Sebentar. Saya hanya makhluk yang mencintai Putri dan Ontin. mengagumi. Iya, Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu Anda tadi Ah, berpura-pura menjadi Putri Ontin. Sebenarnya Anda Bang Bangsa Putri Jin. Jin yang di sini saya tahu. Cuman saya menghormati Anda. Ini Iya. yang datang ini siapa? Anda kenal nggak dengan sosok harimau ini? Mm-mm. Siapa dia? dia penjaga Penjaga di sini. harimau putih. Iya. Harimau putih. Ya sudah, terima kasih Terima ya. kasih atas informasinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dari saya. Salam silaturahmi. Salam silaturahmi dari saya. Boleh tahu dengan siapa ini? Apakah siapa saya boleh memanggilnya? Bisa sebutkan nama Anda? Allah Akbar. Biarin. Nama Panglima. Ini mau masuk lain ini. Oh, baru mau diajak ngobrol udah ganti sosok ini. Biarin. Assalamualaikum, bisa kita bicara? Waalaikumsalam. Iya. Suaranya beda. Anda bisa duduk, kita ngobrol baik-baik. Saya ingin silaturahmi kemari, ingin sekedar mengetahui dan bertanya-tanya tempat tirakat dan petilasan ini yang dibangun oleh para wali-wali Allah terdahulu. Sebelumnya, Mm-mm. apakah kalian sudah suan Suan kemana? Maaf kalau boleh tahu. ke pemilik wilayah ini? Pemilik wilayah ini maksudnya? Kita suan ke si Akang, kebetulan Akang ini yang tadi yang menjaga tempat ini Iya benar. Dan kita pemilik tempat ini, Mas. meminta izin kemari. Apa itu tidak cukup? Karena mereka yang diberi wewenang untuk menjaga tempat ini. Aku hanya utusan Mm-mm. dari Ibu Ratu, Iya. Anda utusan untuk apa? karena tempat dia kedatangan tamu. Oh,
apa hubungannya tempat ini dengan Ibu Ratu? Karena tempat ini masih wilayah Ibu Ratu Ya. Nyimas Pakungwati. Dan aku pernah diutus menemui kalian. Oh ya? Diutus menemui Panglima Langit sama tim Mata Langit. Makanya aku diutus. Ya. Makam Manisin? Apa ada hubungannya dengan Makam Manisin? Karena di sana juga masih ada ikatan dengan Ibu Ratu Iya. Nyimas Pakungwati. Oh iya, Nimas Pakungwati ya. Ini apa namanya yang Pagelangan? Pagelangan ya. Pagelangan. Jangan makan rumput. Aduh, Gak aduh, apa-apa. aduh. Tapi ini, aduh. Mas, mau nanya-nanya Mas, boleh Mas? Nanya Mas. Mohon izin, mau nanya. Ini yang masuk kebo gede bukan? Aku utusan Nyi Ratu Pakungwati Ya, maksud kami nama Anda siapa? dari wilayah Depok. Mungkin kalau dibilang tidak ada izin atau tidak soan, ya mungkin hanya perwakilan ke saya. Sampaikan salam saya untuk Nyimas Ratu bahwa saya itu anak putu Nembahku Cirebon, Pangaran Cakrabuana. Kula ngijinaken pada sowan neng kene, kula jaluk hampurane. Tidak apa-apa, karena maksud dan tujuan mereka juga baik. Kita cuma ingin mengetahui sejarah tempat ini. Makanya aku diutus oleh Ibu Ratu Iya. untuk menemuimu. Apa pesan beliau untuk kami? Sudah kedua kalinya kita bertemu. Iya. Yang pertama di Manisin itu ya. Manisin. Apa yang bisa Anda sampaikan tentang lokasi tempat ini yang bisa untuk pembelajaran anak cucu? Aku hanya diutus saja. Iya. Apakah Tidak Anda untuk bisa, menyampaikan. ya, Anda bisa panggil teman Anda yang bisa menceritakan tempat ini? Saya masih penasaran soal naga sama ular yang dilihat Panglima tadi. Boleh Anda panggil teman Anda? Akan tiba saatnya nanti yang di sana ia berbicara. Oh, oke. Nanti ada makhluk yang akan menceritakan ya. Kalau begitu sampaikan salam hormat kami. Ia sudah menanti Sudah menanti. yang jaga di pos sana. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau nggak ada lagi, kami ucapkan terima kasih, salam hormat untuk Iya. Ibu Ratu. Salam untuk Ibu Ratu. Santun dari anak putune. Salam santun dan anak cucunya. Tapi aku akan tetap di sini untuk mengawasinya Oh iya. sampai kalian usai. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Hormat salam santun. Itu sudah tugasku Iya, iya. dari Ibu Ratu. Iya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Panglima mau dibantu apa gimana nih keluarnya? Supaya kita bisa dapat informasi lebih jauh, kita panggil sosok yang lain, Panglima. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Tuh, kejedot. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Biarin. Astagfirullah, dua-duanya di kesurupan nih. Biar dia yang jaga. Oke, dia jaga ya, gak usah ngobrol ya berarti ya, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam silaturahmi dengan siapa ini? Salam. Iya. Agil sudah dinetralisir sama Panglima Langit. Sekarang tinggal kita komunikasi dengan mediator Islam. berbicara. Boleh kita komunikasi? Kita ngobrol? Jika tidak diizinkan, aku tidak akan memberitahu. Memangnya ada yang dirahasiakan di sini? Karena kalian sudah menembus batas di antara kita. Maksudnya menembus batas bagaimana? Duniamu adalah duniamu. Dunia kami adalah dunia kami. Iya. Tapi memang kita akan terus hidup bersama. Kita kan seiman. Ya. Saya menghargai keseimanan, bukan perbedaan. Iya. Saya sepakat dengan perkataanmu. Iya. Walaupun dunianya berbeda. Dimanapun bumi Allah kita pijak, asal kita seiman, kita saudara. Ya, Siapapun makhluknya. Bagi saya seperti itu. Anda wujudnya apa? Bisa ceritakan? Kakek. Kakek-kakek. Ya. Kita boleh panggil siapa ya? Aki atau siapa gitu? Kenapa Anda memandang seperti itu ke Mas April? Tapi ini kayak penari juga ya. Kayak barongsai gitu ya. Jadi bukan kakek-kakek. Itu mungkin yang di depan sini ya, Mas. Yang Mas bilang kayak apa tadi? Buruk singa. Iya benar barong, Iya, ya, barong, benar barong. barong ini. Barong singa. Sudah berapa lama di tempat ini? Ada ribuan tahun atau ribuan tahun ya? Oh, ratusan tahun. Apa semenjak dibuat tempat ini, dibangun tempat ini, keberadaan Anda? semenjak beliau selalu datang ke tempat ini. Berarti 400 tahun yang lalu ya? Beliau itu siapa ya, kalau boleh tahu? Sosok manusia Iya, tinggi besar, iya, berkulit putih, iya. Berjenggot. Berjenggot. selalu berpakaian bersih, Iya. selalu menjaga kesuciannya. Tuanku Syarif Hidayatullah, dan dialah yang memuslimkanku. Iya. Oh gitu. Saya boleh tahu ada berapa banyak yang menunggu di sini selain Anda? Banyak. Banyak. Ini perkampungan gitu ya bagi bangsa Anda. Dan di sini ada kayak tempat sholat ataupun apa begitu juga ya. Ada masjidnya juga gitu ya. Oh, Di sini ya. dulu Hmm. tempat menenangkan diri para pemimpin-pemimpin di kota ini. Karena cahaya energi kebaikan Hmm. Tuanku Syekh menyinari tempat ini. Kau merasakan sendiri Iya. ketenangan di tempat ini. Iya benar. Iya. Ya ini kayak menari barong. Bagaimana cara beliau memuslimkan Anda pada saat itu? Apakah dengan langsung Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya. Hanya Allah yang kusembah Iya. dan Muhammad adalah pemimpin nabiku. Iya. Beliau mengejarkan apa aja kepada Anda selain itu? Kami pun beribadah sama dengan kalian, Hmm. membaca surat-surat Iya, iya. sama dengan kalian. Iya. Hanya kalian memiliki darah, Iya. Ya. kami tidak
Iya, iya, iya. Saya pengen tanya, kalau sosok-sosok gaib yang ada di sini, yang tadi dilihat Panglima, ada naga, ada ular, apakah Anda kenal juga dengan mereka? Apa penghuni di sini muslimnya semua? Mereka juga muslim ya? Muslim semua yang berada di sini. Tidak ada selain muslim, tidak ada. Yang di luar saja, Oh, yang di dalam muslim. iya, iya. Betul. Iya. Konfirmasi ke Mas April. Tadi yang saya lihat di atas dekat sana itu yang panjang rambutnya Anda. Besar, tinggi. Besar, tinggi, hitam, rambutnya panjang sekali sampai sepinggang itu Anda. Yang saya lihat tadi. Oh, iya. Tapi laki-laki tapi ya, rambutnya panjang. Iya, rambutnya panjang sekali, hampir sak lutut belakang segini. Karena saya, Tapi Anda kok seperti orang-orang di Bali? Apakah Apa Anda berasal dari Bali? karena saya makhluk yang bersemayam di bebatuan. Di Bebatuan, iya, iya, iya. Tapi batu-batunya kan berasal dari Jawa Tengah ya? Anda sendiri berasal dari mana? Saya dari sini. Asli dari sini. Sininya itu Barongan. Iya, Oh gitu ya? Barongan. Oh. Itu tarian yang ditampilkan juga seperti itu ya? Sama ada tarian Barongan Barongan itu ada. ada ya. Dia Pakai kedip mata, main mata. Oh. Iya, main mata ini. Gitu. Ini kedip. tariannya mata. memang begitu ya? Tariannya memang begitu. Oh. Apakah itu tarian untuk selamat datang juga? Iya. Sama ya? Menyambutan Menyambutan. perayaan Iya, iya, perayaan. Jadi kalian syarat dengan budaya ya? terima dengan baik. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Karena niat kalian baik. Iya. Emangnya ada yang berniat tidak baik datang kemari? Seperti apa niat buruk itu? Untuk kepentingan dirinya sendiri, kepuasan dirinya, Misalnya, sombongan akan kekuatannya. Oh gitu ya. Tapi kalian saya tahu Saya datang kemari karena saya tahu ini petilasan wali. Ini saya ingin apa ya? Kalau kita bilang atau di sini dapat ilmu apa ya? Dibilangnya suatu buah perkataan-perkataan yang baik gitu. mendapatkan Untuk informasi kebaikan. Kita belajar gitu. Iya, kita belajar. Iya. Saya pengen tahu tadi yang niat tidak baik itu mereka niatnya apa? Bukannya orang kesini memang untuk mencari hiburan, mencari tempat. cari kekuatan. Oh, mencari kekuatan. Bagaimana cara orang-orang yang datang kemari mencari kekuatan? Dengan bersemedi atau dengan apa? Mencoba mengenal kami Hmm, dengan caranya hmm, tidak sopan, gitu ya. Seperti apa cara yang tidak sopan itu? meremehkan. Itu tidak boleh. Iya, iya, iya. Sesama makhluk hidup tidak boleh saling menyepelekan. Iya, iya. Oh, maksudnya Setiap meremehkan? makhluk hidup mempunyai keutamaannya masing-masing. Maksudnya meremehkan tuh kayak nantangin gitu ya? Ya, Oh, benar bukan? emang ada yang begitu ya Mas April? Banyak yang kesini. Oh, Banyak yang sini ingin nyoba kemampuan dia. Ada yang Sesuatu iya yang betul. terpendam di sini. Iya, masih kayak- banyak yang berburu. Saya tidak suka. memang mereka menarik apa ya dari sini? Apa benda pusaka Iya, benda atau pusaka mustika? seperti benda pusaka dan mustika. Dan Banyak pernah di sini. ada yang dapat? Sebenarnya pernah, ada aja pernah. Tidak suka saya. Tapi ada yang pernah dapat itu? Kalau nggak suka kan berarti nggak dikasih apa-apa. Tapi ada yang dapat itu. Siapa yang ngasih? Saya mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Hanya orang terpuji yang terpilih. Yang waktu itu dapat benda apa Mas? Banyakannya dari batu, Mbak. Mustika ya? Iya, mustika. Saya bilang saya itu dari batu. Oh bener juga ya. Terus kalau misalkan ada yang di sini melakukan ritual menarik benda lalu mendapatkan benda itu siapa sebenarnya yang memberi benda itu? Itu sebenarnya bukan benda saya, benda kalian juga, Iya. tapi tersimpan di sini. Oh. Kami hanya menjaga, menyembunyikannya. Ya. Tapi jika itu berjodoh, Mereka ketemu. Akan dapat. akan
Tapi kalau memang datang ke sini dan dapat benda, apakah itu bisa dibilang niatnya baik atau tidak baik? Tergantung niatnya. Saya mengatakan kami lebih tajam, yang kalian bilang menelisik. Iya. Kok tahu aja kalau mata langit suka ngomong menelisik? Saya tahu siapa dia. Kok Anda kenal Panglima? Kau Panglima Langit. Saya tahu itu. Anda kenal di mana sama Panglima? Sampai tahu kata-kata kita menelisik. Saya tahu. Saya lebih tajam dibanding manusia. Pandangan saya jauh karena saya bisa merasuk ke dalam diri manusia. Karena saya yang bermain di alam pikirnya manusia. Jadi saya tahu niat seseorang itu baik buruknya. Kalau saya kedatangan saya kemari tidak ada sedikit pun Saya tahu. menguji kan. Biasa saja saya. Kita tidak ingin menarik benda-benda Manapun saya pusaka. pergi saya tidak pernah menganggap enteng seseorang, menyepelekan orang, Biarkan orang menguji orang. meremehkanmu. Oh, kok tahu sih kalau banyak yang meremehkan Panglima? Melihatmu seperti bocah kecil. Biarkan. Karena itu lebih baik. Iya. Kau bagaikan padi yang semakin terisi semakin menunduk. Saya hargai dan hormati. Terima kasih. Iya. Saya emang nggak peduli orang mau bicara apa ke saya. Yang penting saya tetap di jalan saya. Kita di Saya jalan. dengan tujuan saya tetap. Ya, kita nggak pernah mengganggu orang ya. Dan saya tidak pernah menyepelekan orang lain, tidak pernah menganggap enteng orang. Saya menghargai ilmu adalah titipan Tuhan, titipan Allah yang masing-masing akan diberi kelebihan dan kekurangan menurut sejauh mana dia pengamalannya, sejauh mana dia ingin mempelajari sesuatu itu aja sih. Ilmu yang kau dapatkan harus kau sampaikan kepada yang benar, walaupun sedikit. Iya, Ya. karena sedikit itu lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Ini kan ada Mas April. Beliau kan pasti banyak tamu nih. Nah kan beliau nggak tahu nih niat tamu itu baik atau buruk. Bukan tugas dia. Oh. Iya. Dia hanya menerima dengan sapa dan salam. Di sini ada kami yang menjaga. Kami akan tahu siapa saja yang berniat jahat. Makanya tadi kayak sepertinya kami ini mudah diterima di sini gitu. Kau harusnya lurus, tapi kau putar balik. Iya ya, padahal tujuan kita tadi nggak ke sini loh. Kita kan mau langsung istirahat. Tapi kenapa tadi mampir kemari? Karena kami mengundang Oh, kalian. Iya. gitu. Saya kayak terpanggil mau kemari, padahal saya sangat lelah. Saya sangat lelah hari ini gitu. Sebenarnya fisik saya ini udah untuk istirahat, tapi Iya. saya harus kuatkan untuk kedatangan saya kemari gitu. Kau tadi seperti ingin tertidur. Iya bener gitu sih. Kan gini Mas, kita habis dari tempat pasien membersihkan rumah pasien itu. Tapi hawanya Habis itu kita ngobatin buat orang ngantuk tadi. gitu habis ngobatin orang. Kok Anda tahu sih kita semua habis ngantuk di sana? Karena kita sedang menghadapi sesuatu tadi di sana. Jangan hari ini. Hmm? Aku tahu siapa musuhmu. Maksudnya jangan hari ini? Itu pun musuh kami. Musuh sini juga. Hari ini. Maksudnya jangan hari ini untuk mengunjungi suatu tempat. Pasti tidak suka dengan kerak-kerak itu. Oh, kau pasti tidak suka dengan kera-kera itu. Jangan hari ini katanya. Mereka musuh saya, Saya tahu. tahu kan? Tadi kami mampir ke sana. Dimanapun mereka berada dan dimanapun saya berada, mereka akan membenci saya. Iya, gitu. tadi kenapa ya Panglima Itu udah ngambil? sumpah kera terhadap saya. Tadi kan Mereka kita udah menyebar di seluruh penjuru Nusantara. seluruh Indonesia dimanapun. Tadi Panglima ambil video. Udah jelas-jelas arahnya ke kera-kera itu. Tapi pas dicek di mobil kok nggak ada video itu ya? Malah kaki saya yang Malah terlihat. kakinya yang terlihat. Ulah siapa itu? Mereka nggak suka ya? Karena dia sudah tercoreng. Sudah Mas, Nama saya udah ada di istana mereka ya. termasuk Karena mereka wanita ini. termasuk Iya. Ismi. Saya dapat berita. ya, Iya, apa beritanya? Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ya. Roja Nogo
Rojonogo. memerintahkan Oh, yang gede di situ di belakang. segera kalian pamit dari sini Oh gitu. Oke. sebelum mengundang yang lain. Iya, iya. Oke. Jadikan tempat ini pelajaran Pelajaran. yang Insya Allah. berharga Iya. yang dikatakan beliau sebagai tapak tilas. Ya, napak Iya, tilas iya. untuk belajar. Apa pesannya untuk Mas April yang menjaga tempat ini? Sabar, itu saja. Sabar, Mas. Siap. Terima kasih atas informasinya ya. Terima kasih ya sudah memberi informasi kepada kami. Baiklah, Salam persaudaraan dari saya terimalah. buat Anda. Ya. Ya. Terima kasih ya, Barongan. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allah. Takut kejedot. Enggak apa-apa. Ini belakang. Semen. Allah. Ya, Sobat Mata Langit, kita sudah berhasil untuk mendapatkan informasi tentang sejarah tempat ini dan juga banyak mendapatkan pelajaran berharga. Nah, Mas April nih, sebagai penjaga tempat ini, bagaimana kesan-kesan setelah mengikuti proses mediumisasi tadi? Untuk pribadi saya, bahwa memang makhluk astral itu memang ada ya. Iya. Dengan dilakukan mediumisasi tadi, dan saya melihat langsung ada. Iya. Jadi terkuak ya, maksudnya Terkuak, sejarah yang iya. selama ini Mas dengar dari mungkin dari leluhur tadi sudah terkonfirmasi ya. Iya. Tapi di sini kebanyakan kayak penari-penari gitu ya. Iya. Ya, dari penari itu ada salah satu penari yang terkenal itu ya, itu Nyi Mas Endang Gelis. Oh gitu. Yang tadi pertama pembukaan topeng itu. Iya, iya. Oh, yang dia ngambil Beliau topeng itu. Nyi Mas Endang Gelis. Nggak sempat nyebutin nama tadi Iya, ya, udah ganti iya. yang Putri Cina itu. Betul. Jadi Sini itu Mas yang sebenarnya Bang mundur-mundur, Sajin Mas. ya. Iya. Bang Sajin yang menyerupai Menyerupai. sosok Putri Ong Tin karena dia pengagum beratnya Putri Ong Tin. Jadi dia seolah-olah itu Putri Ong Tin. Jadi dia meniru segala macem sifat, gerak-gerik, tingkah laku Putri Ong Tin. Tutur katanya juga persis ya. Seolah-olah itu Putri Ong Tin, padahal itu Bang Sajin yang di sini sebenarnya. Saya tahu, cuman namanya kita lagi minimisasi kan. Masa Cina Kita ya ikutin aja gitu. mendapat informasi tapi ya persis Iya. seperti sejarah yang sudah pernah Iya, tercatat seperti iya, itu ya. Tadi Mas dapat pesan juga harus sabar. Mungkin tamu-tamunya aneh-aneh kali ya Mas ya. Gimana Iya. ceritanya? Kalau menghadapi tamu memang dari berbagai karakter ya. Iya. Dari A sampai Z ya pernah sering saya temuin Iya, gitu di sini. Yang pengen ritual yang Yang aneh-aneh banyak juga ada juga. ritual, ada yang mau minta keliling atau mandunya sampai 2 kali 3 kali ada di Ada sini juga, gitu. iya. Iya. Makanya pesannya tadi satu kata Iya. tapi cukup dalam. Betul. Sabar itu doang. Tapi Iya. saya terkesan juga tadi ya dengan kata-kata kalimat yang menyerupai Putri Ong Tin tadi ya. Itu bagus sekali ya kalimat itu. Itu Yang luar soal, biasa itu kalimat. wanita ya. Ya yang terakhir itu yang dia bilang apa tadi ya bahasanya itu saya lupa ya. Nanti mungkin kita bisa preview lagi gitu. Yang jelas kita sudah mendapatkan Iya. banyak pelajaran berharga dari tempat ini. Yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak tergelincir oleh pengaruh dari makhluk-makhluk yang jahat. Karena memang ada makhluk yang jahat ya. Ya, kita sudah sampai di kesimpulan Panglima. Bisa Ya. tolong sampaikan kesimpulan dari penelusuran atau penelitikan kita hari ini. Ya kesimpulannya kalau menurut saya kan memang semua ada keterkaitan. Apalagi kita yang namanya seiman sesama muslim itu pastilah Bersaudara. kerajaan Islam itu Ada kaitannya. pada dahulu kala pasti ada ikatan tali persaudaraan ya. Pasti saling mengenal, saling mengetahui, apalagi masih satu tanah seperti ini di tanah Jawa, baik Cirebon, baik Jawa Barat, baik Jawa Timur mungkin pastilah ada sesama muslim itu dahulu kalanya itu saling keterkaitan satu sama lain. Iya, seperti itu. Dan terus kalau menurut Panglima, kalau kita mendatangi tempat-tempat bersejarah seperti ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Walaupun kita mendengarkan ada informasi benda-benda pusaka, apakah boleh kita menarik benda pusaka itu? Oh itu kalau masalah itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya mengunjungi tempat-tempat ini hanya kepengen tahu sejarahnya, pengen tahu dulunya perjalanan tempat itu seperti apa gitu. Tidak lebih dari itu sih kalau saya gitu. Saya tidak lebih fokus kepada benda-benda ataupun barang-barang yang seperti itu gitu kalau saya gitu. Oke, baiklah. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah like, dan juga sudah komen. Dan juga jangan lupa untuk tetap share informasi ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan dan juga agar kami semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum.